saya jadi merasa bahwa semesta ini emang ingin Rudy Golden Boy itu fight terus. Karena ini udah masalah harga diri ya, cara mereka call out, nggak ada sopan santunnya. Dikirimkan lah buzzer-buzzer, dikirimkan lah temen-temennya bikin konten. Kemana omong itu? Apakah mereka semua kena mental? Maunya di mana? Mau di boxing? Ayo. Apa? Kontra? Ayo kita bahas kontra. Selesai. Dan yang dilawan oleh Paris ini udah bukan prince atau king lagi, tapi emperor. Ini udah kaisarnya. That's why saya pikir saya harus kembali lagi, dan ini adalah pertarungan harga diri. Nama saya Rudy Agustian atau orang taunya Rudy Golden Boy. Saya seorang atlet profesional di MMA, kickboxing, Muay Thai. Sekarang saya memiliki sasana, punya promotor juga Baku Antam. Saat ini saya sedang aktif berlatih tinju, karena sebentar lagi saya akan melakukan debut pertama saya tinju profesional. Rudy Agustian ini seorang anak nakal ya. Dari SMU itu kerjaannya berantem dulu. Berantem sekolah, di jalanan, tawuran lah, entah itu urusan apapun itu saya selalu mencari-cari hal untuk berantem gitu. Dan pada akhirnya umur 25 tahun itu tiba-tiba teman saya datang ngajak latihan Muay Thai. Karena saya basicnya dari petarung ya, tarung di sekolah, jalanan dan lain-lain. Jadi pas ketemu Muay Thai itu saya lihat, wah ini bela diri yang nggak banyak babi ibu bebo, langsung latihan nyerang 8 tungkai di tubuh kita. Jadi benar-benar pakai elbow, pakai knee, pakai tendangan, pakai pukulan. Jadi di situ saya jadi jatuh cinta sama Muay Thai. Jadi kalau pensiun yang pertama itu karena ya buat teman-teman yang belum tahu ya, dunia combat sport di Indonesia ini terlalu banyak politiknya ya. Banyak sekali kecurangan-kecurangan, entah itu dari pejabat-pejabatnya dan lain-lain. Makanya dari situ saya lihat jenjang karirnya juga nggak jelas. That's why saya putuskan untuk udah pensiun aja. Akhirnya saya putuskan saya fokus Golden Camp. Lalu tiba-tiba saya masih penasaran lagi ikut MMA. Tapi saya jadi wasit dulu. Dan saya lihat, wah kayaknya saya bisa juga nih, saya penasaran. Saya belajar MMA 2 bulan, saya langsung ikut One Pride. Setelah ikut MMA, Covid tidak ada fight berapa tahun. Saya pikir ya udahlah, kayaknya sudah akhirnya saya mesti berhenti gitu kan. Nah lalu diajakin lagi sama Celos di Beyond. Nah saya masih penasaran, mungkin masih bisa lah last dance. Saya tunjukkan di Beyond kemarin. Dan ini kenapa saya mau fight lagi yang ini? Karena ini udah masalah harga diri ya. Tiba-tiba saya di call out. Cara mereka call out nggak ada sopan santunnya. Dikirimkan lah buzzer-buzzer, dikirimkan lah temen-temennya bikin konten. Kemana omong itu? Apakah mereka semua kena mental? Maunya di mana? Mau di boxing? Ayo boxing. Apa? Kontra? Ayo kita bahas kontra. Selesai. Jadi saya pikir ini harus dituntaskan sih. Kalau nggak beres-beres. No Rudy, no party. Mereka setiap pertandingan butuh validasi, butuh Rudy dulu. That's why saya pikir saya harus kembali lagi. Dan ini adalah pertarungan harga diri. Dan saya yakin, saya jadi merasa bahwa semesta ini emang ingin Rudy Golden Boy itu fight terus. Dan saya yakin saya terlahir sebagai seorang fighter. Dan menurut saya ini ada suatu tantangan ya, di mana saya seorang kickboxer atau Muay Thai yang biasanya andalan saya adalah kaki, dengkul, tendangan. Kali ini saya harus bermain tangan aja dengan gaya seorang boxer gitu. Dan lagi ya saya juga kesian juga sama Paris, kalau kickboxing atau Muay Thai pasti nggak lebih dari 1 ronde saya menang. MMA juga sama, akan terlalu mudah ya. Jadi tidak berupa tantangan jadinya. Dan menurut saya ini adalah cacing atau naga. Kalau saya kalah ya saya jadi cacing. Tapi kalau saya bisa menang karena saya memberikan banyak pukulan, saya akan menjadi naga. Jadi I take the challenge. Sebagai seorang petarung, saya lihat dia banyak peningkatan ya dibanding dulu ya. Awal-awal dia dari yang mukul pohon pisang, sampai sekarang saya lihat dia banyak sekali peningkatan. Fisiknya pun lebih bagus, skill tekniknya juga meningkat. Tapi saya rasa saya masih bisa memberikan perlawanan ya. Meskipun umur beda jauh, kita banyak ngepur, bukan bidang kita. Saya yakin saya masih bisa memberikan perlawanan. Persiapan saya terlalu singkat ya, 1 bulan 3 mingguan. Dan saya harus menyesuaikan berat badan saya nih. Lalu juga saya mesti menyesuaikan beradaptasi dengan boxing. Dan saya juga masih cedera. Dan juga main di kandang lawan. Jadi ini dari pertandingan yang di Beyond kemarin, saya emang terkenal dengan tendangan low kicknya ya kan. Setiap tendang itu saya benar-benar full power. Dan waktu kemarin tuh kena siku dan kena dengkul berkali-kali. Nah jadi pas tanding ronde 2 tuh ya patah, saya agak mundur-mundur. Pas ronde 4 saya mulai mau main tangan, tiba-tiba masuklah pukulan saya ke perutnya. Dan selesai. Dan itu saya pakai pen titanium sekarang, masih pakai. Sudah lebih membaik, tapi kalau ya namanya kita di kaki sini ada pen ya, deket jari. Jadi masih agak kaku, kita nggak bisa terlalu eksplosif. Kalau yang biasanya lemes gitu, enak gitu ya, sekarang nggak bisa, agak kaku. Saya yakin sekali, kalaupun ini beda-beda tipis, saya yakin akan ada sedikit kecurangan. Acara mereka, kandang-kandang mereka, rules mereka, semuanya lah. Saya pasrah apapun hasilnya, mau kalah menang, tapi saya akan bantai habis-habisan di atas ring. Saya akan berjuang habis-habisan di atas ring. Masalah nanti keputusan menang atau kalah, netizen pasti bisa ngeliat. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin. Dari dulu saya seperti itu kok.
Makan, ya saya ganti ke catering sehat yang proteinnya tinggi. Lalu suplemen juga mesti bagus, lebih ke protein sih, FWA. Kalau whey saya pakai untuk recovery, pembentukan otot, ya lebih ke situ sih. Dari FWA saya ke Prevo. Nah, Prevo itu ya pasti untuk sebelum latihan ya. Yang pasti lebih semangat ya, lalu juga lebih meningkat stamina-nya. Dan kadang kalau satu nggak cukup, saya minum 2 sih. Arti kemenangan ya untuk saya udah memberikan banyak kur, saya masih bisa menang, itu adalah kemenangan yang luar biasa sekali. Artinya saya emang udah nggak butuh validasi lagi di dunia combat sport. Yang dilawan oleh Paris ini udah bukan prince atau king lagi, tapi emperor, ini udah kaisarnya. Kalau saran saya ya, 1, disiplin seperti yang saya lakukan, disiplin, konsisten, totalitas, dan juga kalian mesti belajar combat sport itu seperti apa. Dan juga kalian mesti bisa menjual diri kalian selain disiplin, konsisten, totalitas. Caranya ya mungkin dengan sosial medianya ya kan, karena itu yang nanti akan dilihat oleh para promotor. Evelyn, that's my evolution.